Rumah pedagang pentol di Kelurahan Saranghalang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, hangus terbakar. Tanaman vanili yang biasanya hanya tumbuh di dataran tinggi, kini mulai dibudidayakan di tanah laut. Kabupaten Tanah Bumbu seakan tak habis dengan objek wisata alamnya. Salah satu yang terbaru yakni objek wisata Gunung Sikala Putri di Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe. Halo pemirsa, selamat pagi Bubuhan Pian Sabarataan. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam seputaran News Kalsel hari ini Rabu 18 September 2024. Saya Riana Anissa. Inilah seputar iNews Kalsel selengkapnya. Rumah pedagang pentol di Kelurahan Saranghalang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, hangus terbakar Senin malam. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun karena cepatnya api yang membesar, membuat pemilik rumah tidak sempat menyelamatkan harta bendanya. Musibah kebakaran terjadi di Gang Madu RT 17 Jalan Ambawang, Kelurahan Saranghalang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Senin malam. Api yang menghanguskan rumah seorang pedagang bakso ini terjadi sekitar pukul 10 malam. Saat petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi kejadian, kondisi rumah sudah terbakar hebat dan api baru dapat dikuasai setelah meluluh lantakan seluruh isi bangunan yang terbuat dari kayu itu. Pemilik rumah mengatakan saat kejadian ia sedang berada di luar rumah, meninggalkan istri dan anaknya. Namun ia bergegas kembali pulang ke rumah setelah mendapat kabar dari istrinya. Namun sesampainya di rumah ia mendapati rumahnya sudah nyaris habis terbakar. Semua harta benda seperti mobil, sepeda motor, dan peralatan pembuat pentol pun juga ikut terbakar, termasuk sejumlah uang tunai puluhan juta rupiah. Istri sama anak. Jadi tidak ada yang sempat dikeluarkan dari dalam? Tidak ada sebanyak itu. Kulkas, segala mobil. Berapa Pak? Kulkas berapa? Kulkasnya 3. Terus apa lagi Pak? Mobil, kendaraan, sama duit-duitnya segala. Melihati melihati asal anunya, ledakannya sudah. Terus keluar ternyata sudah besar apinya. Melihat itu sudah jadi apinya di situ. Terus ibu gimana tuh? Dia langsung mengangkat anak dibawa keluar. Dua-duanya. Akibat kebakaran tersebut, pemilik rumah beserta keluarga untuk sementara mengungsi di rumah kerabat. Sementara untuk bantuan sudah mulai berdatangan dari berbagai pihak, termasuk dari salah satu bakal calon bupati Tanah Laut. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, olahraga push bike atau bersepeda tanpa mengayunkan pedal merupakan hal baru khususnya di Kalimantan Selatan. Olahraga ini tengah ramai dimainkan dalam 4 tahun terakhir dan dikhususkan bagi anak-anak berusia 2 tahun hingga umur 12 tahun. Beginilah aksi kelincahan para anak-anak mendorong sepedanya tanpa menggunakan pedal atau disebut push bike di Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Alalak, Barito Kuala, Kamis lalu. Olahraga yang didampingi langsung orang tua ini dikatakan bisa melatih akselerasi, kekuatan, keseimbangan, hingga bisa melatih motorik anak, dan terutama menghilangkan kebiasaan anak bermain handphone terlalu lama. Sekira ada kegiatan aja untuk di rumah supaya lebih sehat untuk anaknya, untuk main handphone kan lebih mengurangi main handphone. Melatih otak kiri dan otak kanan kan, baik kan untuk motoriknya kan bagus. Motorik. Sementara itu olahraga push bike yang dinaungi oleh komunitas Awan-Awan Family dan pengelola Balance Bike Batola ini merupakan olahraga khusus anak-anak dari umur 2 tahun sampai 12 tahun.
Yang mana kegiatan ini juga dalam persiapan menghadapi berbagai event seperti Pekan Olahraga Rakyat Pora Pusbike Lehari, Kejurnas Pusbike Region 5 Kalimantan Sulawesi, serta final di Jogja. Dari tim sih, kumpulan-kumpulan dari tim. Sebatola atau Enggak, Banjarmasin, Banjarbaru, Lehari juga ada. Batolan. ini? Harapannya ya kalau dari aku untuk ngejar prestasi dulu. Oh, ada prestasinya. Soalnya ada dilombakan di Porda nanti, Pekan Olahraga Daerah bulan Desember. Buat seleksi Pornas di Lombok tahun depan. Adapun jadwal event sepeda dorong atau pushbike di Kalimantan Selatan akan digelar pada 21 September 2024 di Taman Budaya Banjarmasin. Kemudian pada 28 September 2024 di Playhari, dan pada tanggal 5 Oktober 2024 akan digelar Kejurnas Pushbike Region 5 Kalimantan Sulawesi. Dari Barito Kuala, Muhammad Tamyiz, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Pemirsa, tanaman vanili yang biasanya hanya tumbuh di dataran tinggi, kini mulai dibudidayakan di tanah laut. Meski secara geografis tanah laut termasuk dataran yang rendah, namun tanaman berasal dari Meksiko tersebut mampu tumbuh dengan baik. Saat ini sudah ada 9 warga tanah laut yang membudidayakannya. Igede Mahardita merupakan salah satu warga di kota Playhari yang mencoba membudidayakan tanaman vanili di Kabupaten Tanah Laut. Tumbuhan dataran tinggi yang memiliki nama ilmiah Vanilla planifolia ini tumbuh subur sejak ditanamnya sekitar 8 bulan yang lalu. Padahal Kabupaten Tanah Laut termasuk daerah daratan rendah. Igede Mahardita yang juga merupakan seorang dokter spesialis anak di salah satu rumah sakit di Playhari ini mengakui dirinya tertarik membudidayakan vanili karena harga jualnya yang menggiurkan. Saat ini pasaran vanili untuk yang masih basah dihargai sekitar Rp350.000 per kilogram. Sedangkan untuk yang sudah kering dijual dengan harga 5 hingga 7 juta rupiah per kilogramnya. Selain berkebun vanili di samping ruang praktiknya, Igede juga berkebun vanili di Desa Batilai dengan jumlah sekitar 2.000 pohon. Menurutnya, satu pohon vanili mampu menghasilkan vanili basah sekitar 5 ons per panen. Lumayan menggiurkan. Saya coba konsultasi dengan beberapa orang yang sudah lama bergelut dan ternyata memang ada di daerah dengan ketinggian daerah pantai hampir sama dengan daerah kita, berhasil juga membudidayakan vanili. Ya, tantangan itu saya coba terapkan gitu, saya coba aplikasikan di sini, ternyata tumbuh gitu. Selain Igede Mahardita, saat ini di Tanah Laut sedikitnya ada 8 orang lainnya yang juga membudidayakan vanili. Kesembilan pembudidaya tersebut membentuk komunitas untuk mengajak warga yang berminat membudidayakan vanili, bahkan mereka siap membantu membagi bibit. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Sementara itu tergiur dengan harga jual jambu kristal yang cukup tinggi. Seorang petani pepaya di Tanah Laut mengubah haluan untuk membudidayakan jambu kristal di lahan miliknya. Alhasil, saat ini hampir setiap hari kebun jambu kristal miliknya selalu dikunjungi warga untuk membeli sekaligus memetik langsung dari pohonnya. Bermodal pengetahuannya dengan membaca literasi dari berbagai sumber, Sumanto, seorang petani pepaya asal Kelurahan Angsau Playhari Tanah Laut, nekat mengubah haluan untuk membudidayakan jambu kristal. Keputusan Sumanto ini bukan tanpa sebab. Dirinya meninggalkan tanaman pepaya lantaran melihat nilai ekonomis jambu kristal yang sangat menggiurkan. Tidak tanggung-tanggung 2 tahun lalu ia membeli 1.000 bibit jambu kristal dari Pulau Jawa untuk dibudidayakan di lahan sekitar 1 hektar miliknya. Alhasil setelah sekitar 2 tahun berjalan, tanaman bernama latin Psidium guajava miliknya ini mulai membuahkan hasil. Berkat kegigihannya dan gencar mempromosikan hasil kebunnya melalui media sosial, kini selain banyak didatangi warga, dari kebunnya ini juga ia mampu memasok ke beberapa kota di Kalimantan Selatan. Untuk merawat hingga memanen tanaman jambu kristalnya ini, Sumanto juga sudah mampu pekerjakan 5 orang karyawannya. Saya kan nanam
pepaya, Pak. Saya menanam pepaya, saya mempelajari pepaya sampai dengan saya ketemu pangsa pasar pepaya, sehingga waktu itu saya mau nanam dalam jumlah yang banyak. Terus kemudian ada teman kecil saya di kampung, dia bercerita mengenai jambu kristal. Awalnya saya enggak tahu. Habis itu saya cek di sini, loh kok di sini harganya mahal, kata saya kan. Kalau di Jawa kan hanya di kisaran 7.000, 8.000. Begitu saya ngecek ke mall, itu harganya kalau enggak salah di atas 30.000. Keberadaan kebun jambu kristal milik Sumanto ini menjadi daya tarik tersendiri bagi warga, khususnya pecinta buah-buahan. Hampir setiap hari, kebun miliknya selalu dikunjungi warga untuk membeli sekaligus memetik langsung dari pohonnya. Tahunya di mana nih, Bu? Saya lihat di internet. Oh, pas lihat di Facebook. Akhirnya saya bawa teman-teman, kemarin banyak yang beli. Memang suka, Bu, ya jambu kristal? Karena ini bijinya sedikit banget. Manis gitu. Meski sudah sukses berkebun jambu kristal, Sumanto mengaku akan kembali menanam pepaya meski jumlahnya tidak sebanyak sebelumnya. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Kabupaten Tanah Bumbu seakan tak habis dengan objek wisata alamnya. Salah satu yang terbaru yakni objek wisata Gunung Sikala Putri di Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe. Info selengkapnya sesaat lagi hanya di seputar iNews Kalsel. Juli People. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Kalah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Gue tuh kalau ngomong ada-adanya gitu. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Gua pengen julid boleh nggak? Di Intense Reborn setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Dikatakan kalau Ivan dan Via sesungguhnya sudah menikah. Itu fitnah itu, Mbak. Jelas-jelas ini bukan Via. Iya emang bukan. Jangan kacang pakai. Apapun keinginan Virus akan dikabulkan oleh semua. Terserah orang mau ngomong apa juga, saya mah udah capek. Talk show ringan namun berbobot bersama Ustadz Gaul. Hobi roda 2, apa jadi yang kedua? Membahas topik yang update bersama narasumber yang kompeten. Bahwa makin banyak kita di rumah, makin turun penularan. Plus quote yang cerdas, bijak, dan bernas. Kenapa keringet itu asin? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Ngobrol bareng Gus Miftah setiap Jumat pukul 9 malam. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Dan berikan senyuman, masih ada harapan di jalinan kasihnya. Hai Juli People. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Kalah semuanya.
udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Gue tuh kalau ngomong ada-adanya gitu. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Gue pengen julid, boleh nggak? Di Intense Reborn, setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Talk show ringan namun berbobot bersama Ustadz Gaul. Hobi roda 2, apa jadi yang kedua? Membahas topik yang update bersama narasumber yang kompeten. Bahwa makin banyak kita di rumah, makin turun penularan. Plus quote yang cerdas, bijak, dan bernas. Kenapa keringet itu asin? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Ngobrol bareng Gus Miftah setiap Jumat pukul 9 malam. Dikatakan kalau Ivan dan Via sesungguhnya sudah menikah. Itu fitnah itu Mbak. Jelas-jelas ini bukan Via. Iya emang bukan. Jangan kacang pakai. Apapun keinginan virus akan dikabulkan oleh semua. Terserah orang mau ngomong apa juga, saya mah udah capek. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Dan berikan senyuman, masih ada harapan di jalinan kasihnya. Terima kasih tetap bersama kami. Kabupaten Tanah Bumbu seakan tak habis dengan objek wisata alamnya. Salah satu yang terbaru yakni objek wisata Gunung Sikala Putri di Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe. Objek wisata ini tawarkan pesona keindahan pemandangan dari ketinggian dan sejumlah spot menarik untuk dikunjungi wisatawan. Seperti apa keseruan berwisata ke lokasi ini? Berikut liputannya. Berada di Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Objek wisata Gunung Sikala Putri menawarkan keindahan pemandangan dari ketinggian sekitar 50 meter. Sejumlah spot menarik yang dimiliki objek wisata ini juga memanjakan pandangan mata bagi wisatawan yang mengunjungi tempat ini. Dimulai dari kaki Gunung Sikala Putri, terhampar padang rumput yang kerap dimanfaatkan para pemuda untuk melakukan aktivitas camping dan berkemah sambil menikmati pemandangan sungai yang berada di samping, menambah keindahan lokasi ini. Bagi Anda yang ingin mencapai puncak Gunung Sikala Putri, terlebih dahulu menapaki jalan menanjak berbatu. Dalam perjalanan menuju puncak Gunung Sikala Putri, wisatawan akan melewati beberapa spot menarik untuk beristirahat sejenak. Spot pertama telah disiapkan bangku panjang berbahan kayu, agar wisatawan bisa bersantai sebelum menapaki lebih tinggi menuju spot lainnya hingga mencapai puncak. Kemudian setelah melanjutkan pendakian, beberapa meter terdapat spot sarang burung. Di spot ini Anda akan merasa seakan berada di sebuah sarang burung di atas pohon.
Serta spot ini juga memberikan wisatawan keleluasaan menikmati pemandangan pegunungan dan hamparan perkebunan sawit yang luas. Setelah puas, Anda bisa kembali melanjutkan pendakian untuk menuju spot sarang laba-laba. Sebuah jaring laba-laba besar terbuat dari tali berukuran besar, menyangkut antara bebatuan. Anda bisa bersantai dengan merebahkan tubuh seakan-akan terjebak dalam jaring laba-laba. Mendaki lebih tinggi barulah kita sampai pada puncak Gunung Sikala Putri yang menyajikan keindahan pemandangan dari ketinggiannya. Hal ini tentu membayar lunas rasa penat setelah jauh mendaki. Belum Kak, ini first time, pertama kali kesini dan pemandangannya bagus banget sih, sebagus itu emang. Harapkan wisata di Tanah Bumbu khususnya di Mantewe semakin berkembang, terus juga nanti akan menyerap wisatawan untuk hadir ke Mantewe dan khususnya di Gunung Sikala Putri ini Kak. Sini menurut Mbak yang paling bagus apa nih spotnya? Yang paling bagus nih justru spot di sini Kak. Jadi itu ada sarang burung di situ, terus ini juga ada gazebo-gazeboan di sini. Jadi bisa santai Kak, bisa sama keluarga gitu Kak kesini. Naik ke sini lumayan capek sih nih, sampai ngos-ngosan. Fasilitas kita ada gazebo, di sini ada tempat MCK dan ada juga warung-warung UMKM lah intinya gitu loh. Nah, untuk keamanan pengunjung yang naik ke puncak itu ada disiapkan apa? Kalau yang untuk naik ke puncak itu ada nanti pemandunya. Nah, kita sediakan ada pegangannya kan, artinya naik pokoknya harus dipandu lah naiknya gitu loh. Nah, bagi Anda yang sudah penat dengan aktivitas di perkotaan, tak salahnya untuk mengunjungi objek wisata Gunung Sikala Putri. Dapat dipastikan Anda akan dimanjakan dengan spot yang indah wisata ini. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Asik dan seru, mungkin itulah yang dapat digambarkan saat berkunjung ke Sungai Alut di kilometer 60 Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Di tempat ini Anda bisa melakukan river tubing atau aksi menyusuri sungai yang mengalir dengan kantong udara besar dan pelampung. Selain itu, hijaunya hutan dan pegunungan batu raya di sepanjang rute bakal memanjakan mata Anda. Bagaimana keseruannya berikut liputannya. Jika Anda ingin melakukan river tubing atau melakukan aksi menyusuri sungai yang mengalir dengan kantong udara besar atau pelampung, mungkin bisa mencobanya di Sungai Alut, kilometer 60 Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Jarak tempuh ke lokasi ini pun terhitung tidak begitu jauh, hanya memakan waktu kurang lebih 1 jam dari pusat kota Batu Licin dengan jalan mulus beraspal, sehingga wisatawan sangat mudah menjangkaunya. Aksi river tubing di tempat ini terbilang aman karena fasilitas pengaman yang digunakan wisatawan juga lengkap. Bermain river tubing sangat mengasihkan dan seru, terlebih dengan air yang mengalir deras dan jernih. Disuguhkan hijaunya hutan dan pegunungan batu raya di sepanjang rute bakal memanjakan mata Anda. Salah satu wisatawan asal Batu Licin mengungkapkan puas berwisata di Sungai Alut. Rasa lelahnya selama berpetualang terbayarkan dengan keindahan nan eksotis di tempat ini. Hal senada juga diungkapkan pengunjung asal Kecamatan Simpang 4. Menurutnya wisata ini layak dikunjungi karena menyuguhkan keindahan alam dan wahana wisata yang menantang. Namun sangat aman untuk anak-anak karena airnya hanya sebatas pinggul orang dewasa. Baru-baru aja sih. Dari mana taunya? Taunya dari tetangga-tetangga pada banyak datang ke sini. Apa nih yang menjadi keistimewaan di tempat wisata air nih? Karena jarang ada sungai yang luas kayak gini kan, terus dalam. Terus nggak terlalu jauh juga dari rumah. Ya recommended lah buat liburan tipis-tipis. Banyak sih Pak, ya kebersihannya. Kalau bisa sih ada pilar di sini untuk masuk di sini. Kalau bisa untuk warga-warga di sini dan Tanah Bumbu kalau bisa gratis aja. Tapi untuk kebersihannya pengunjung tolong sampahnya diperhatikan. Apa nih yang menjadi tertarik ke sini nih? Ya suasananya, sungainya, itu aja sih. Nah, bagi Anda yang ingin merasakan serunya menjelajahi sungai yang mengalir dengan river tubing dan menikmati keindahan alam,
Tak salahnya mencoba berkunjung ke Sungai Alut di Kecamatan Mantewe ini. Dari Tanah Bumbu, Zainul Hakim, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Pantai Sungai Loban Indah di Desa Sungai Loban, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu layak menjadi objek wisata alternatif liburan menarik bersama keluarga. Karena objek wisata ini selain murah, juga memiliki panorama keindahan pemandangan yang tidak kalah menarik dibandingkan objek wisata lainnya. Bagaimana keseruan berwisata di pantai ini? Berikut liputannya. Berada di Desa Sungai Loban, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Pantai Sungai Loban Indah menjadi salah satu pilihan tempat rekreasi alternatif warga bumi bersujud. Posisinya yang mudah dijangkau lantaran berada tepat di samping Jalan Poros Provinsi Jalan Ahmad Yani, menjadi Pantai Sungai Loban Indah banyak dikunjungi pengunjung saat akhir pekan dan hari libur. Retribusi masuk di Pantai Sungai Loban Indah juga tergolong murah, hanya Rp5.000 untuk pengunjung dewasa dan gratis untuk pengunjung anak-anak. Sejumlah fasilitas juga sudah terbangun di Pantai Sungai Loban Indah seperti gazebo untuk pengunjung yang ingin bersantai. Kemudian warung makan juga sudah tersedia bagi warga yang datang untuk piknik bersama keluarga. Selain itu kamar mandi umum turut tersedia, yang dibangun untuk membersihkan diri usai berenang di air laut. Salah satu pengunjung asal Kecamatan Simpang 4 Kabupaten Tanah Bumbu mengaku memilih Pantai Sungai Loban Indah sebagai tempat rekreasi mengisi hari libur karena tempatnya tidak kalah menarik dengan objek wisata pantai di daerah lain di Kalimantan Selatan. Main pasir-pasiran dan main bola. Asik nggak? Asik. Terus mana bagus nggak pantainya? Bagus. Aman dah gelombangnya? Aman. Aman lah. Sama siapa aja tadi? Sama itu saudara. Bagus nggak pasirnya? Pas. Bagus. Bagus. Ya. Jadi tempat untuk bermain enak ini ya? Ya enak. Pengen lagi dah nanti kesini? Pengen. Bagi Anda yang ingin berwisata untuk mengisi akhir pekan maupun hari libur dengan biaya yang murah serta aman dan nyaman, tidak ada salahnya memilih Pantai Sungai Loban Indah sebagai alternatif liburan bersama keluarga maupun kerabat Anda. Dari Tanah Bumbu, Zainul Hakim, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seputar iNews Kalsel hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan RCTI Jakarta. Saya Riana Anissa, selamat beraktivitas, selalu semangat dan sampai jumpa. Hai Juli People. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Alah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Gue tuh kalau ngomong ada-adanya gitu. Sekian menit, sekian detik harus pas. Sesempurna mungkin. Gue pengen julid boleh nggak? Di Intense Reborn, setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews.